Apakah kita bisa menjadi kaya tahun depan? Gimana sih cara menjadi kaya paling masuk akal yang bisa kita lakukan? Well, menjadi kaya itu emang nggak mudah, tapi bisa dicapai. Dan tentu saja perlu usaha, kerja, waktu, dan strategi untuk mencapainya. Kita akan bahas di sini. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu udah subscribe channel Uang Ngalir Terus supaya nggak ketinggalan pengetahuan seputar keuangan dan sama-sama mencapai tujuan finansial di masa depan. Yuk kita bahas 15 cara menjadi kaya tahun depan yang paling realistis yang bisa kita upayakan. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Ini adalah langkah pertama sebagai cara menjadi kaya, yaitu menetapkan tujuan yang jelas. Yap, kita perlu nentuin tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya kalau kita pengen punya uang 100 juta tahun depan, kita bisa pecahin jadi target bulanan atau mingguan buat nyampe di situ. Nah, yang kedua, kita harus punya tujuan yang realistis tapi tetap challenging. Artinya, jangan sampai kita ngincer hal yang kayak mustahil dicapai dalam waktu yang ditentuin. Misalnya kita pengen jadi milioner dalam setahun, tapi kita punya gaji standar. Jadi yang realistis itu kita bisa targetin peningkatan gaji atau nambah sumber penghasilan lainnya. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis kayak gitu bisa benar-benar bantu kita buat fokus dan semangat. Kita jadi punya alasan yang jelas kenapa kita harus berusaha keras dan gak gampang menyerah. Yang kedua, buat rencana keuangan. Cara menjadi kaya yang bisa dicapai tahun depan adalah dengan membuat rencana keuangan yang jelas. Ini ibarat peta jalan menuju sebuah destinasi atau tempat tujuan. Kita nggak bisa asal jalan, harus punya rute atau map yang jelas. Pertama-tama kita harus nentuin dulu goals keuangan, kayak punya tabungan berapa, nabung buat liburan, atau bayar hutang. Setelah itu kita bisa atur budget bulanan buat setiap kategori, mulai dari makan sampai hiburan. Nah yang kedua, kita harus bisa melacak pengeluaran. Mungkin kedengarannya ribet, tapi kalau udah terbiasa, jadi lebih aware kemana duit kita perginya. Yang ketiga, pilih sumber pendapatan tambahan. Nah, buat jadi kaya tahun depan, kita perlu nambahin sumber penghasilan. Misalnya kalau kita punya hobi atau skill yang bisa jadi duit, kenapa nggak dipikirin buat jadi sumber pendapatan tambahan? Misalnya kalau jago masak, kita coba jualan makanan lewat online atau buka catering kecil-kecilan. Atau kalau kita suka nulis, kita bisa coba jadi freelancer buat ngebuat konten atau artikel. Pokoknya kita harus cari tahu apa yang bisa kita tawarin ke orang lain yang bisa menghasilkan uang tambahan. Yang keempat, hemat, hemat, dan hemat. Kalau kita pengen jadi kaya tahun depan, nggak bisa lepas dari yang namanya hemat. Hemat itu kuncinya. Pertama-tama, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya ngurangin jajan di luar atau bawa bekal dari rumah. Selain itu, kita juga bisa atur budget kita dengan bijak. Misalnya, atur berapa yang kita mau alokasikan buat makanan, transportasi, atau hiburan tiap bulannya. Kalau kita bisa hemat di setiap kategori pengeluaran, lama-lama itu bakalan jadi kebiasaan yang membawa kita ke tujuan menjadi kaya. Yang kelima, investasi untuk masa depan. Cara menjadi kaya selanjutnya adalah dengan mulai berinvestasi. Ada banyak jenis investasi yang bisa kita pilih, mulai dari saham, reksadana, emas, sampai properti. Tapi ingat ya, investasi itu ada resikonya. Jadi pastikan kita sudah paham betul tentang produk investasi yang kita pilih. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu, kayak investasi saham atau reksadana. Itu bisa jadi langkah awal buat kenal dunia investasi tanpa harus keluarin duit banyak. Nah, kalau udah punya pengalaman, kita bisa mulai mikirin investasi yang lebih besar kayak properti atau bisnis. Kalau masih bingung, nggak ada salahnya buat belajar dulu tentang investasi atau minta saran dari ahli keuangan. Yang keenam, belajar dan upgrade skill. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Nah, salah satu cara buat investasi pada diri sendiri adalah dengan terus belajar dan mengembangkan keterampilan alias upgrade skill. Ini bisa dilakukan dengan baca buku, ikut kursus, nontonin dan subscribe channel keuangan seperti Uang Ngalir Terus. Semakin banyak keterampilan dan pengetahuan yang kita punya, semakin besar juga peluang buat sukses. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Dengan terus upgrade skill, kita bisa buka pintu-pintu kesempatan baru yang bakal bawa kita menuju impian menjadi kaya. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Kesehatan itu penting banget guys. Tanpa kesehatan yang baik, susah juga kita bisa fokus dalam mencapai tujuan keuangan. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Luangkan waktu untuk olahraga, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Kita butuh energi yang cukup buat bisa produktif dan fokus dalam mengejar tujuan apapun yang kita inginkan dalam hidup. Jangan lupa bahagia dengan ngeluangin waktu buat refreshing dan recharge energi biar kita bisa tetap semangat dan produktif dalam meraih kesuksesan. Yang kedelapan, cari peluang bisnis.
Cara menjadi kaya tahun depan bisa dicapai salah satunya dengan mencari peluang bisnis. Peluang bisnis itu bisa datang dari mana saja, mulai dari hobi kita sampai masalah yang kita lihat di sekitar. Pertama-tama kita bisa mulai dari bikin list atau daftar semua hobi atau hal-hal yang kita suka. Misalnya kalau kita suka masak, mungkin bisa jadi ide buat buka warung makan atau jualan makanan online. Selain itu, kita juga harus lihat sekitar. Mungkin ada masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi di lingkungan sekitar kita dan bisa jadi peluang bisnis. Intinya, buka mata dan pikiran, siapa tahu peluang bisnis yang potensial ada di depan mata kita. Ingat, cari peluang bisnis yang halal, nggak merugikan orang lain, serta nggak melanggar hukum di Indonesia. Yang kesembilan, ciptakan produk atau layanan. Cara menjadi kaya tahun depan salah satunya bisa dicapai dengan menciptakan produk dan layanan yang bisa memberi nilai atau menyelesaikan masalah orang lain. Nggak harus produk fisik ya guys, bisa juga produk digital atau layanan yang bisa meringankan kerjaan orang lain. Mulai dengan melihat apa saja kebutuhan atau masalah yang ada di sekitar kita, terus cari solusi yang bisa kita tawarin. Misalnya kalau kita lihat orang pada sibuk dan nggak punya waktu buat masak, kita bisa coba ciptakan layanan masakan siap saji atau meal prep yang praktis. Atau kalau kita punya keahlian di bidang desain, kita bisa coba buka jasa desain grafis atau pembuatan logo. Pokoknya kreativitas itu nggak ada batasnya. Yang ke-10, manfaatkan teknologi. Buat jadi kaya tahun depan, kita harus memanfaatkan teknologi. Mulai dari internet buat cari info, sampai aplikasi keuangan buat nyusun budget. Semuanya bisa bantu kita banget. Pertama-tama, kita bisa manfaatkan teknologi buat nyari peluang-peluang bisnis. Ada banyak platform online yang bisa kita gunakan buat jualan produk atau jasa, kayak Instagram atau Tokopedia. Selain itu, kita juga bisa manfaatin teknologi buat belajar hal baru, misalnya dengan kursus online atau nonton video-video di YouTube. Jadi, jangan sia-siakan kemajuan teknologi yang ada, karena itu bisa beneran bantu kita menuju kesuksesan finansial loh. Yang ke-11, jangan takut ambil resiko. Dalam dunia keuangan, resiko dan imbal hasil itu selalu berjalan beriringan. Kita harus punya keberanian buat ambil resiko, tapi tentu saja nggak asal dalam mengambil resiko. Kita ambil resiko yang sudah diperhitungkan dengan matang. Pertama-tama, kita harus siapin mindset yang bisa terima resiko sebagai bagian dari perjalanan menuju sukses. Kita harus ingat bahwa setiap kegagalan atau resiko yang kita ambil bisa jadi pembelajaran berharga buat kita. Jadi jangan takut buat coba-coba, walaupun ada kemungkinan gagal, tapi kita juga bisa dapat pelajaran berharga sebagai bekal buat sukses di masa depan. Yang ke-12, gunakan hutang dengan bijak. Hutang bukan musuh, tetapi juga bukan teman. Ada kalanya kita perlu memanfaatkan hutang untuk membantu kita mencapai tujuan menjadi kaya. Tapi gunakan hutang dengan bijak ya. Sebelum mengambil hutang, kita harus punya rencana yang jelas buat apa, kapan balikin, dan pastinya buat keperluan yang beneran penting. Gunakan hutang buat membantu kita mencapai tujuan menjadi kaya, misalnya buat menambah modal bisnis, sebagai modal investasi, dan sebagainya. Pastikan kita bisa membayar kembali hutang tersebut tanpa terlalu memberatkan keuangan. Jangan sampai hutang malah jadi beban yang bikin kita stres. Yang ke-13, jadilah pengusaha yang adaptif. Kalau mau jadi kaya, kita harus jadi pengusaha yang adaptif. Artinya, kita harus bisa bergerak cepat dan fleksibel menghadapi perubahan di pasar atau lingkungan sekitar. Gimana caranya? Ya, kita harus punya sikap terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Misalnya, kalau ada tren baru di pasar atau teknologi baru yang muncul, kita harus cepat tanggap dan siap beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, kita juga harus siap untuk belajar terus-menerus dan meningkatkan keterampilan. Yang ke-14, bangun jaringan dan hubungan. Networking itu penting sebagai salah satu cara menjadi kaya. Kita nggak pernah tahu kapan kita bakal butuh bantuan atau peluang dari orang lain. Jadi jangan ragu buat bangun jaringan dan hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitar yang punya mindset sukses. Kita bisa mulai dari teman, keluarga, teman kuliah, atau bahkan kenalan dari acara networking. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa jadi kunci keberhasilan kita di masa depan. Yang ke-15, bersyukur dan berbagi. Ini adalah cara menjadi kaya yang terakhir kita bahas, yaitu bersyukur dan berbagi. Bersyukur itu bisa jadi semangat dan motivasi buat terus maju meraih impian. Coba deh perhatikan kehidupan yang sudah kita miliki saat ini, pasti ada hal yang bisa disyukuri sekecil apapun itu. Dengan bersyukur, kita bisa merasa lebih happy loh. Selain itu, nggak ada salahnya juga kita berbagi dengan orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak memberi sedikit rezeki kita kepada yang membutuhkan atau memberikan dukungan dan semangat kepada orang-orang di sekitar.
Menurut Psychology Today, berbagi itu bisa membawa kebahagiaan yang lebih dalam hidup kita dan bahkan bisa membuat kita merasa lebih kaya secara emosional. Well, itulah 15 cara menjadi kaya yang bisa kita upayakan tercapai tahun depan. Gimana pendapatmu tentang topik ini? Share opinimu di kolom komentar ya. Atau mau request hal yang bakalan dibahas selanjutnya? Boleh juga tuh. Buat kalian yang udah like dan subscribe, thank you banget. Semoga rezeki lancar dan uang ngalir terus. See you on the next video.